Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamal Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda khusus Sahara ini dusun Iting Langkem niki, singkatnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah rahimakumullah, untuk mendatangkan keberkahan, kemuliaan di majelis dan di tempat yang mulia niki. Kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat, mudah-mudahan Allah permudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma urzuqna ainan baqiyah min khasyatika wa qalban khashi'ah wa la taj'alna minal ghafilin ad-dahikin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babus sadisu wa samanuna, bab yang ke-86, fid dhahiki wal bukai wal libas, pada tertawa, wal bukai menangis, wal libasi dan pakaian. Dalam bab niki Imam Al-Ghazali menyampaikan tiga perkara yang kita anggap biasa, namun jika kita mengikuti petunjuk baginda Rasulullah terkait tiga perkara niki, maka tentu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemuliaan, dan tentu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, afa min hadzal hadisi, surah An-Najm ayat 59. Apakah karena hadzal hadis ay Al-Quran, apakah karena Quran ini ta'jabuna, kalian takjub atau heran, minhu takzibah, yakni di dalam keheranan itu ada unsur pendustaan, wa tadhakuna, dan kalian tertawa. Ini kita sebut tertawa.
minhu istihza'an, ya. Jadi kalian tertawa disebabkan atau karena istihza, yakni mengolok, mengejek-ejek, ya. Ma'a kaunihi min indillah, padahal itu sumbernya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabkuna, dan tidaklah kalian menangis, ya, khaufan, takut, wanzijaron, terhalang, ya, lima fihi, terhadap apa yang ada di dalamnya, minal wa'id, daripada ancaman-ancaman. Wa antum samiduna, dan kalian adalah orang yang berpaling, lahuna ghafiluna, yakni bermain-main, ya, ghafilu, lalai, amma yutlabu minkum, dari apa yang dituntut dari kalian, ya. Dalam awal kalimat niki dikutip, ya, ayat dari surah An-Najm 59 sampai 61, ya. Afamin hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Nah, niki, ya. Ayat niki menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat niki lewat lisan baginda Rasulullah SAW, terutama terkait perkara-perkara ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa, ancaman-ancaman, ya. Disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang azab kubur, ya. Ternyata orang-orang kafir niki mereka tertawa, ya. Tertawa dalam arti mereka mengolok-olok isi-isi daripada Al-Quran, ancaman-ancaman dari Al-Quran, ya. Nah, isin tertawa dengan tujuan mengolok-olok, ya. Dan mereka tidak takut, tidak menangis. Nah, ini kilah yang dibahas dalam bab niki, tertawa menangis yang jauh dari rahmat Allah, ya. Maka ketika ada orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain, atau tertawa ketika mendengar ancaman-ancaman Allah dengan tujuan meremehkan, ini tertawa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekadar tertawa saja kalau dilakukan bukan pada tempatnya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti arak masih adab-adab di dalam tertawa, arak masih adab di dalam menangis, berpakaian. Jadi Islam niki lengkap. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam niki tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Hal tertawa saja dibahas di dalam Islam niki. Menangis pun juga dibahas di dalam Islam. Lamun tepete le agama lain dia narak sampai sedetil niki, ya. Nikilah syariat. Salah satu tujuannya tentu untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Selanjut, qala lamma nazalat hazil ayat, manakala ayat ini turun, ya, ancaman ketika ada ayat Al-Quran yang disampaikan yang isinya tentang ancaman, janji-janji Allah, berita-berita tentang akhirat, ya, siksa-siksa, tetapi ditanggapi dengan tertawa oleh orang-orang kafir, ya. Mereka tidak menangis. Ketika ayat ini turun, fama dohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika illa ayyabtasima, maka Nabi tidak pernah tertawa setelah turun ayat ini, ya.
illa ayyabtasima, kecuali hanya sekadar tersenyum. Ya. Jarin muka tiang pelunggu sami niki ketika pipinya sedikit bergerak ke kiri ke kanan, terus bibirnya melebar, ayaran kemos. Ya. Tetapi ketika terbukanya agak lebar sehingga terlihat giginya atau terlihat gusinya, itu namanya ad-dhahik, tertawa. Namun senyum ibtisam, kemos. Sedangkan tertawa yang mengeluarkan suara sampai senggita tunggak, apa nara tunggak elak, gitu bahasa sampai suara terbahak-bahak, itulah namanya kohkoh. Ya, itu yang dilarang. Ya. Maka Nabi SAW ketika turun ayat niki, beliau tidak lagi tertawa, apalagi sampai terbahak. Ya. Beliau hanya betasim, ya, yakni tersenyum. Ya. Wa fi lafzin fima ru'yan Nabi sallallahu dohikan, ya. Di dalam lafaz yang lain, ya, Nabi tidak terlihat dohikan, tertawa, wala mutabassiman, dan juga tidak mutabassiman, yakni tersenyum dalam arti yang napiara mirip-mirip tertawa kabarani. Hatta zahaba minad dunya, sampai ia meninggalkan dunia. Ini jadi Nabi berhati-hati dalam mengeluarkan suara-suara yang di situ ada unsur-unsur kelalaian. Ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin minal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari minal masjidi, dari masjid. Fa idza qaumun yatahaddatsuna, maka tiba-tiba ada sekelompok kaum yang berbicara, ya. Mereka berbicara, wa yadhakuna, sambil tertawa lepas. Ya, Nabi jaga cerita, ya. Karena untuk membuat orang tertawa bisa jadi cerita-cerita yang mungkin tidak benar, ya. Apalagi kita saksikan oleh zaman akhir makin di layar TV, ya, ada beberapa orang yang menampilkan tayangan saling mengejek, saling mencela, saling menghina, menceritakan berita-berita yang tak benar sehingga dianggap lucu dan tertawa, ya. 1 jam tayangan niki gajinya dihitung 1 menit itu 1 juta, tinggal kalian 60 menit, ya. 60 juta sekedar piak dengan derek, wah mau gaji 60 juta. Pegawaian berjorak-jorak lalu gaji tak main-main, ya. Beda lemon kondisi guru-guru kita, para ustaz-ustaz, pegawaian serius ngajahan, membentuk karakter yang baik, lagu gaji main-main, ya. Ketika ngajahan palingan 6.000, nikilah gambaran di zaman akhir. Tetapi nikilah ruang tantangan atau ujian. Lamun mele mu rahmat Allah niki bukan dinilai dari harta atau sesuatu yang nampak di dunia, tetapi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruang gambaran. Nah, Nabi SAW mendapati satu kaum yang berbicara, ditambah lagi mereka tertawa. Fawaqafa, maka Nabi berhenti. Wasallama alaihim, dan beliau memberi salam atas kaum yang berbicara dan tertawa itu. Summa qala, kemudian Nabi berkata, aksir, ya, wazkur hazimal lazat, perbanyaklah dan sering-sering ingat pemutus segala kelezatan. Ikan be sengak lemon dengan senang, apalagi tertawa terbak-bak, wah kali ja ingat mati, ya.
Tapi Nabi ingatkan, ingatlah, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, pemutus segala yang menyebabkan kalian sampai tertawa terbahak-bahak. Nabi ini ke mati, ya. Hidup bareng senina anak lelah nikmat, tapi bisa hilang kenikmatan itu dengan sebab mati. Deman tebodi harta loe, mobil, kendaraan, dah rumah mewah segala macam, nikmat. Tapi siap-siap suatu waktu nanti kenikmatan itu akan putus. Oleh sebab Nabi mati, maka sering-seringlah ingat perkara sesuatu yang memutuskan kenikmatan itu, yakni kematian. Ya bu, dengan lamun iring jenazah ke kuburan, bisa jadi jenazah di depan kita, atau bisa jadi kita yang lebih dulu dari jenazah, ya. Artinya seandainya pun jenazah ketika diiring ke kuburan kita berada di depan jenazah, bisa jadi kita dikejar kematian, ya. Atau jenazah di hadapan kita yang kejar mengejar kematian, intin atau mati doa, ya. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita sering-seringlah mengingat sesuatu yang memutuskan segala kenikmatan. Summa kharaja ba'da zalika marratan ukhra, kemudian Nabi keluar lagi, ya. Ba'da zalik, setelah itu marratan ukhra, ya. Keluar lagi Nabi SAW. Fa idza qaumun yadhakuna, maka lagi-lagi kaum itu masih tertawa, ya. Faqala, maka Nabi bersabda, amma wallazi nafsi biyadihi, ketahuilah demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, lau ta'lamuna ma a'lamu, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, pastilah kalian tertawa sedikit dan pasti kalian menangis katsira, banyak menangis. Nikilah makanya Nabi sedikit tertawa, banyak menangis. Menangis karena dosa, menangis penyesalan, ya. Walamma aradal Khadir, ya. Manakala Nabi Khidir, ya, menginginkan ayyufariqa Musa alaihi wassalam, supaya ia berpisah akan Nabi Musa alaihi salam, ya. Qala, berkata Nabi Musa lahu kepada Khidir, Nabi Khidir, izni, ya, berilah nasihat kepadaku, nasihati aku wahai Nabi Khidir, ya. Niki permintaan Nabi Musa. Qala, berkata Nabi Khidir, ya Musa, wahai Musa, iyyaka wallajajata, ya, jauhilah atau peliharalah, ya, atau jauhilah sifat al-lajajah, yakni ego atau keras kepala, ya. Wala tamshi bi ghairi hajah, yang kedua isi nasihatnya, janganlah engkau pergi atau janganlah engkau keluar rumah, janganlah engkau berjalan bi ghairi hajah, tanpa ada sebuah tujuan. Ini kan temai mau tele balik bung sogul balik, ndak sogul lamun ndak jelas tujuan, nggih. Begawian lalu begawian ndak jelas, ndak jelas, nggih. Harus jelas tujuan. Apakah untuk mencari rezeki karena Allah, sogul lalu ngaji, sogul lalu zikir, atau sogul ada kepentingan yang ada tujuannya, okay. Sebab lamun tersogul pergi ke satu tempat tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah, itulah disebut kesia-siaan. Lamun sia-sia maka diarak kena. Itulah disebut oleh Allah dalam Al-Quran,
yakni wal asr, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia niki rugi. Kini saya rugi karena waktu yang dia lewati, perbuatan yang dia lakukan ternyata kesia-siaan denara nilai ibadah. Niki wala tadhak min ghairi ajabin. Dan pesan yang ketiga Nabi Khidir kepada Musa, janganlah engkau tertawa tanpa sesuatu yang mengherankan atau sesuatu yang layak. Lamun derek silahkan tertawa, tapi tertawanya jelas arak Nabi arak kelayakan buat sampai dia. Tapi ketika ada sesuatu yang remeh, anda terperlu, misal contoh ada orang yang jatuh, misal, terus kita anggap lucu bud, derea, ilak dengan tujuan mencela, menghina. Ini bukan tujuan yang baik. Tapi ketika tertawa, Nabi pun pernah tertawa. Ada sahabat yang bercerita yang Nabi SAW menganggap itu sebuah kelucuan, beliau tersenyum, beliau tertawa, tertawa ringan, Dan ketika Nabi SAW bahagia mendengar ayat-ayat rahmat, beliau pun tersenyum, Wala tu'ayyir al-khata'ina, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang melakukan kesalahan, bi khotoyahum, dengan sebab kesalahan mereka. Ketika ada orang yang melakukan salah, ndak baik celah. Oh, ini kulit dosa saja nyocok neraka. Sampai puji dengan tamu neraka, mencela, jangan. Kenapa? Akan mendatangkan nanti kesombongan, merasa bahwa kita lebih baik darinya, karena kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Bisa jadi dengan asbab kita sombong, merasa diri kita lebih baik, orang yang melakukan kesalahan itu kita cela, kita hina, kita anggap dia melakukan dosa yang besar, maka bisa jadi itu cara Allah untuk merubah keadaan, hati kita malah di akhir hayat seolah khotimah kita lakukan. Sedangkan orang melakukan kesalahan tadi Allah tolong sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada nasihat yang selanjutnya, wabki ala khati'atika, dan tangisilah terhadap kesalahanmu. Jangan memperhatikan atau mencela, sibuk mencari kesalahan orang, lupa mencari kesalahan diri kita. Para sasampun terbahas, pembahasan sasampun liwat, salah satu cara Allah memuliakan kita yakni dengan kita mengetahui aib celah yang ada dalam diri kita. Seandainya tahu diri berusaha tak terpeta kesalahan diri, sehingga dengan sebab itu kita menyesal, bertobat, memperbaiki diri, berarti itu cara Allah memuliakan kita. Tapi seandainya kita merasa diri kita tidak ada celahnya, yang celah hanya orang lain, sibuk mencari kesalahan orang, maka itu pun juga tanda Allah menghinakan kita. Tinggal kita bisa tahu lewat sibuk melihat kesalahan orang atau sibuk melihat kesalahan diri kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratud dhahiki tumitul qalb. Banyaknya tertawa itu mematikan hati. Semakin banyak tertawa, artinya tertawa yang remeh-remeh, tertawa yang tak ada nilai-nilai kebaikannya, maka terus akan membuat hati semakin mati. Kalau sudah hati mati, ya barat dengan mati, tidak mendengar ayat-ayat Allah, tidak bisa bicara, artinya menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Ini dampak kalau hati mati. Lemun sakit masih buat kesehatan, munah mati bu sengke bu hidupan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika li syababihi baka li haramihi. Ya. Barang siapa yang tertawa karena masa mudanya, baka ia pasti menangis li haramihi untuk hari tuanya. Maksud loe dengan saat dia hidup pada masa muda, ya, masih kuat, masih seger, ya, sehingga dengan terlalu prioritas kepada kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, senang tertawa dengan keindahan kesenangan sampai lupa kepada Allah, ya, maka siap-siap pasti lemah. Ketika datang masa tuanya, dia menyesal sehingga keluarlah tangisan-tangisan penyesalan. Wa man dhahika li ghinahu, dan siapa yang menangis karena kayanya, baka li faqrihi, pastilah ia menangis karena kepakirannya. Ya. Saya senang sampai cemoh ngakak saat sugih apa-apa beda arak doang. Tapi suatu ketika harta yang dia punya itu lenyap, hilang, jatuh miskin, nangis karena terbiasa sugih. Apa sak melek arak cemoh, maka tiba-tiba harta itu hilang, datanglah, ya, keadaan yang sebaliknya, dia pasti menangis, ya. Maka ketika kita napiaran tertawa ataupun menangis, dua sifat, dua kebiasaan, dua karakter yang bertolak belakang, itu sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka, ya. Jadi Allah yang menjadikan orang itu tertawa, menjadikan orang itu menangis, ya. Dan mungkin arak sopok dengan tertawa doang selama hidup den wah idap cara menangis, atau selama hidup menangis dong den wah tertawa den wah senang, pasti ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Lamun manusia tekatuan pasti milih senang. Nah, lamun tersenang identik dengan tertawa, maka pasti milih tertawa terus, senang terus. Tapi suatu waktu arak masih dengan menangis, arak masih dengan sesedih. Tapi menangis bukan berarti identik dengan kepahitan, kepedihan, kesusahan. Arak masih saking cemoh nangis. Bertahunan dewah bedet kancana, bupas bedet len nangis, nangis cemoh. Maka nangis yang tulus itu, ya, didasari atas rasa cinta terutama kepada Allah, maka lain idam tangisan nikah daripada air mata yang keluar karena kehilangan dunia. Keras rasa, tapi hati yang menangis karena dosa, ya, maka air mata itu amatlah lembut. Maka para sahabat, guru-guru kita, orang-orang soleh, banyak mereka sering menangis sampai di bawah matanya itu arak lekok, ya, karena terlalu sering menangis. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar saking lembut hatinya, beliau terus mengeluarkan air mata sampai di bawah mata beliau ada ibarat parit, ya, yang mengalir air matanya lewat celah itu. Niki wa qala sallallahu wa man dhahika li hayatihi. Niki selanjut, dan barang siapa yang tertawa karena hidupnya, bakal mauti, yang menangis karena matinya. Jarin cemoh lalu dunia, lemak tahu elek kubur atau saat dia meninggal dunia, pastilah ia menangis, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana, bacalah kalian akan Quran, wa beku, dan menangislah. Artin menangislah di sini dengan bacaan itu kita tahu maknanya, kita resapi maknanya,
apalagi ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat tentang ancaman, maka muncul rasa takut sehingga kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan sehingga keluarlah air mata itu, ya. Sampai dalam hadis sampun terbaca, ya, bab lain ini, ketika ada mata yang keluar air mata karena takut akan siksa Allah, maka itu tanda mata yang tak akan masuk ke dalam api neraka. Sampai dalam hadis niki disebut, bacalah Quran wabku, dan menangislah, ya. Fa illam tabku, niki huruf qaf kan, nggih. Kena huruf kaf. Fa illam tabku, maka jikalau kalian tidak bisa menangis, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Niki mengikuti wazan tafa'alah. Dalam bahasa Jawa niki etok-etok, oh nih, ya. Pura-pura. Tadorobah, pura-pura memukul, ya. Tabakau, pura-pura menangis. Ajarin pokok marak dua menangis, wah, nyengkerung-nyengkerung ke arah dua, ya. Tapi tentu dengan niat supaya menampakkan bahwa kita benar-benar ingin mendatangkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anil Hasan fi qaulihi ta'ala, dari Hasan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fal yadhaku qalilan, ya, maka hendaklah kalian tertawa qalilan, sedikit, ai ad-dunya, maksudnya di dunia, ya. Wal yabku kasiron, ya, untuk dunia. Wal yabku kasiron, dan hendaklah kalian menangis kasiron, yang banyak, fil akhirah, dalam urusan akhirat. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang dulu kalian lakukan, kerjakan. Jarin saya pegawaian di dunia, ya, tertawa sedikit, ya, maka nanti dia akan senang elek akhir. Wa qala aidan, dan berkata pula, ya ajaban min dhahikin, ya, sungguh menakjubkan di antara orang yang tertawa, ya, wa min waraihi an-naru, ya, dan di antara dan wa min waraihi, dan dari belakangnya an-naru, api neraka. Maksudnya orang yang tertawa itu, ya, sungguh menakjubkan, saya heran begitu, ada di antara kita yang tertawa padahal di belakangnya ada neraka yang siap menunggunya. Saking lalainya, cemoh doa, tertawa doa, lupa ibadah pada Allah, maka di belakangnya ada neraka. Wa min masrurin, ya, dan sungguh mengherankan dari orang yang diberi masrur, bahagia, senang, ya. Wa min waraihi al-mautu, padahal di belakangnya itu juga ada kematian, ya. Secemoh-cemoh dengan itantih, mudi niki si mati, ya. Wa huwa radhiyallahu anhu, niki iya deh, bisa bin, ganti huruf ba, bisa bin yadhaku, niki kebalik, yadhaku. Wa huwa radhiyallahu anhu, ya, bisa bin yadhaku, yakni dengan pemuda yang tertawa, ya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, ya bunayya, ya. Jadi ketika ada orang yang tertawa, seorang pemuda, ya, maka ada orang berkata kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, hal justa ala sirat, apakah kau sudah melewati sirat, ya. Jarin arak sopok dengan muda tertawa terbahak-bahak sampai lupa, ya,
perkara akhirat, sehingga ada seorang bertanya, ya bunayya hal juzta ala sirat, wahai anakku, apakah engkau sudah melewati as-sirat? Qala, pemuda itu berkata, la, belum, ya. Qala, kembali orang itu bertanya, hal tabayyana laka annaka tasiru ilal jannah, ya. Apakah sudah jelas bagimu bahwa engkau akan masuk ke dalam surga? Sehingga lalu kederean camah lalu dunia. Qala, berkata pemuda itu, la, tidak. Qala, berkata lagi orang tersebut, fa fima dhahku, ya, maka apa alasanmu tertawa? Gini misal masih demen lalu ngakak, wah gak liwati sirat ndek mah, wah aman nek jok surga ndek man bu, demen lalu derek kabar niki lah nggih. Niki lah ruan dialog orang-orang yang soleh nggih. Pama ru'ya syabu dohikan ba'da zalik, maka tidak dilihat pemuda itu tertawa setelah dialog itu. Pas terkena mana bu, wah bukan bani derek terus gitu. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, man aznaba zanban, barang siapa yang melakukan dosa, ya. Barang siapa yang melakukan satu dosa atau sebuah dosa, wa huwa yadhaku, sedang ia tertawa, gawe dosa kan lu makin nggih. Arak dengan gawe dosa bu demen ngakak-ngakak cemoh nadi entan nyesel, malah menampakkan dirinya melakukan kesalahan, dakhalan nara, ia masuk ke dalam neraka lah. Seolah-olah menyepelekan syariat, ya, larangan Allah, mempermainkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yabki, ya, dan ia menangis. Wa madahallahu taala aqwaman bil buka, ya, dan Allah memuji satu kaum bil buka dengan menangis, ya. Lamun arak dengan gawe dosa dalam keadaan tertawa, masuklah ia ke dalam neraka. Wah waya beki munah taman neraka nangis wapur. Ikan bensengan derek gawe dosa di dunia, maka di akhirat taman neraka dalam keadaan menangis. Niki dalil-dalil yang berkaitan dengan tertawa. Nah selanjut, wa madahallahu taala aqwaman bil buka, ya, Allah malah memuji, ya, kaum bil buka dengan sebab menangis, ya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkun, ya, mereka bersujud atau bersungkur lil azqani, bagi al azqan dagu-dagu, ya, yabkuna, mereka menangis, jadi bersujud dalam keadaan menangis, ya. Wa anil Auza'i, dan dari Imam Al-Auza'i fi qouli ta'ala, dalam firman Allah taala, ma li hadzal kitabi, apa kitab ini, ya, kitab apakah ini, awit la yugadiru saghiratan, yang tidak meninggalkan satu yang kecil, wala kabiratan, dan tidak meninggalkan suatu yang besar, illa ahsaha, kecuali pasti tercatat akan itu. Nabi sogiroh wa kabiroh, pokok nepi sak tegawe kecil sedikit besar, semuanya tak luput dari tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata seorang mufassir, as-saghiru, makna daripada sesuatu yang kecil, ya, itu adalah at-tabassumu, yakni senyum, ya. Wal kabiratu, dan yang besar al-qahqahah, yakni tertawa terbahak-bahak. Artin baik senyum ataupun tertawa, senyum niki suatu yang kecil tetap masih dinilai oleh Allah, ya.
Ada orang yang melakukan sesuatu yang besar seperti tertawa terbahak-bahak, itu pun juga tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallam bersabda, kullu ainin, setiap mata, bakiyatun, ya, yakni bakiyah, pasti menangis, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jerin pira sak tama surga, pira sak tama jog dalam kiamat, semua manusia yang punya mata-mata, okay, seleput mata-mata niki pasti menangis. Okay. Selepuan mata manusia yang jelo kiamat pasti menangis. Niki dalil. Okay. Kullu ainin bakiyah, setiap mata jelo kiamat bakiyatun, menangis. Illa salasan, kecuali 3. Nah, perlu tak amalan ini. Ada 3 pemilik mata yang nanti jelo kiamat tidak akan menangis. Selain dari 3 ini, selepuan mata-mata itu menangis. Habis yang pertama, ainan bakat min khosyatillah, yakni mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Dalam hatinya ada rasa khosyah, rasa takut, ya, sehingga dengan rasa takutnya naik ke matanya sehingga mengalir air mata. Kadang pernah satu waktu kejadian kita, mungkin lantaran takut gawe dosa, sehingga kita terpikirkan akan kesalahan itu sehingga keluarlah air mata. Maka mata-mata karena takut ini, air mata ini, itu nanti akan tidak ditemukan menangis, jeluk ya. Wa ainan ghaddat an maharimillahi, ya, dan mata yang kedua adalah yang menahan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mata yang selalu dijaga dari pandangan yang haram, elek bawon dunia. Dan yang ketiga, wa ainan saharat fi sabilillahi taala, dan mata yang terjaga, ya, di jalan Allah. Maksud mata yang bangun di malam gelap gulita untuk bersujud kepada Allah SWT. Inilah 3 mata yang nanti di yaumil kiamah tidak akan menangis. Pertama, mata yang takut karena Allah. Yang kedua, mata yang terjaga dari melihat yang haram. Dan yang ketiga, mata yang terjaga karena dia bangun untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ketika mata-mata yang lain terpejam karena tidur, tapi dia bangkit bangun dan membuka matanya untuk bersujud kepada Allah. Wa yuqalu salasatu asya, dikatakan 3 sesuatu, ya. Tuqassi al-qalbah, mengeraskan hati. Jadi ada 3 sesuatu yang mengeraskan hati. Pertama, ad-dhahiku, tertawa, min ghairi ajabin, terhadap sesuatu yang tak layak untuk ditertawakan. Wal aklu, dan yang kedua adalah makan, min ghairi ju, tanpa alju, lapah. Jadi butet suruh bekelur, menuah datang lapah. Ini mah lapah bekelur, nggih. Maka ternyata bisa mendatangkan kerasnya hati, ya. Bahkan banyak kita temukan kaul ulama bahwa tempat yang paling buruk itu adalah perut. Sumber keburukan adalah perut, ya. Kenapa orang mencuri, kenapa orang melakukan keburukan, kejahatan, lagi-lagi urusan perut, ya. Dan bau lapah perut, dan juga di bawah perut. Wal kalamu fi ghairi hajatin, dan yang ketiga yang mengeraskan hati adalah berbicara fi ghairi hajah, tanpa ada hajat. Jadi ketika berbicara, bicara yang baik-baik. Lamun denara, amun sia-sia, ndek arak nilai, ndek arak manfaat, maka lebih baik diam. Wa kana Rasulullah sallam, adalah baginda Rasulullah yalbisu minasyapa. Selanjut tentang pakaian,
Jadi dalil-dalil tentang tertawa sampun, dalil tentang menangis sampun, makin tentang berpakaian. Wa kana Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah yalbisu minasyab, ia memakai dari pakaian ma wajada, apa yang ia dapati. Nabi ada itu pakaian dia yang memilih-memilah. Min izarin, termasuk yang beliau pakai itu izar, bahasa kita niki sarung, auridain atau selendang, sorban, au komisin atau komis, baju kurung, au jubbatin atau jubah, au ghairi zalik atau pakaian-pakaian yang lain. Tentu pakaian yang nabiaran sesuai dengan keadaan di tempat Nabi SAW, yakni di Arab. Nah, driki ya sesuai dengan kondisi atau tradisi atau jenis pakaian daerah kita. Yang penting hakikatnya menutup aurat. Arak teparan baju gamis, arak teparan baju batik, arak apa ya, kemeja macam arah sila biasa. Wa kana yu'jibuhu siyabu al-khudru, dan adalah Nabi SAW itu ia menyukai, artinya takjub, artinya menyukai akan pakaian yang berwarna khudr, hijau. Jadi pakaian yang disenangi oleh Nabi itu adalah pakaian yang berwarna hijau, dan Nabi senang warna hijau. Dan besok di akhirat warna hijau yang dominan, karena hijau niki menunjukkan sebuah kesuburan, ketenangan. Wa kana aksarul libasi al-bayadu, dan dari sekian banyaknya pakaian Nabi itu yang terbanyak adalah al-bayad, warna putih. Buka lemari Nabi, seandainya narak lemari dari sekian banyak pakaian, yang paling banyak adalah warna putih. Dan yang disenangi oleh Nabi adalah warna hijau. Wa yaqulu, dan ia bersabda, ilbasuha, pakailah warna putih, pakaian putih, ahya'akum, saat hidup kalian, biasa kadu putih. Wa kafinu, dan pakailah, kapankanlah kalian, fima mautakum, pada orang apa-apa yang mati di antara kalian. Artinya orang-orang yang meninggal, pakailah kapan warna putih. Nah, ini. Wa kana lahu sallam, dan adalah milik baginda Rasulullah kubaun sundusun, yakni jubah yang dari sundus, sutra lah, mirip-mirip sutra. Fayalbisuhu, maka beliau memakainya, fatahsunu khudratuhu, maka indah warna hijaunya, ala bayadi launihi, di atas putih warna kulitnya. Jadi semakin cerah warna hijau pakaian yang dipakai oleh Nabi ketika dipakai di atas kulitnya yang berwarna putih. Wa kanat siyabuhu, dan adalah pakaian Nabi SAW kulluha, semuanya, musyammaratan fauqal ka'bain, yakni tergulung di atas dua mata kaki. Artin pakaiannya apakah itu celana lah atau izar, sarung atau nepi pun, Nabi tergulung alias ujungnya itu berada di atas dua mata kaki. Wa yakunul izaru fawqa zalik, dan adalah sarung di atasnya lagi. Ndek nilai atas mata naik, tetapi di atasnya lagi, ila nisfi sak, sampai setengah betis lah. Ya engkah lemon kadu izar, sarung. Walaqad kana lahu kisaun aswadun, dan sungguh adalah milik Nabi SAW kisaun aswadun, yakni selimut berwarna hitam. Jadi Nabi memiliki selimut warna hitam. Fawahabahu, maka ia memberikan selimut itu. Faqalat, maka berkata lahu, kepada Nabi, siapa? Ummu Salamah, yakni Ummu Salamah.
bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau dan ibuku, ma fa'ala zalika, apa yang terjadi ya pada itu kisaun aswad, selimut yang berwarna hitam itu ya, al-kisaul aswad. Faqala, maka berkata Nabi, kasautuhu, yakni aku memakaikan kain itu kepada orang lain, artinya aku memberikan orang lain ya. Jadi Nabi memiliki selimut berwarna hitam dan ia memberikan orang lain ya. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, belain kisah itu, belain selimut berwarna hitam itu, maka Nabi menjawab, kasautuhu, aku memberikan kepada orang lain, artinya aku memakaikan selimut ini untuk orang lain. Faqalat, maka Siti Ummu Salamah berkata, ma ra'aitu syai'an qattu kana ahsana min bayadika ala sawadihi, tidaklah aku melihat sedikit pun ya yang lebih baik, lebih indah dari warna putihmu ya, ala sawadihi, di atas warna hitam pakaian itu. Jadi si demen lihat isi Ummu Salamah ketika Nabi Sallam dengan kulitnya yang berwarna putih dan beliau memakai selimut berwarna hitam niki, itulah pemandangan yang indah yang dilihat oleh Ummu Salamah, sehingga beliau bertanya tentang selimut hitam tadi, tapi oleh Nabi diberikan kepada orang lain. Nah, inilah salah satu apa yang diinginkan, dicintai, disenangi, Nabi pun juga memberikan kepada orang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa sauban, apabila Nabi sallallahu memakai pakaian, labisahu, ia memakainya min kibali mayaminihi, dari arah kanannya. Pas kadu pakaian tangkung, maka yang dia dahulukan bagian kanan, lemon ngadu. Wa yaqulu, dan ia berdoa, alhamdulillahillazi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian kepadaku, ma uwari bihi, yakni apa yang menutupi aku dengan pakaian itu, aurati, auratku. Jadi syukur, alhamdulillah ya, dengan pakaian ini aku bisa menutupi aurat ya. Wa atajammalu bihi pinnas, dan dengan pakaian itu aku menjadi indah di hadapan manusia. Harak ruat sol, harak ruat rapi, harak ruat bagus di hadapan manusia. Wa idza naza'a saubahu, apabila Nabi melepas pakaiannya, akhrajahu min mayasiri, ia keluarkan pakaian itu dari arah kirinya. Pas kadu dari kanan, sogulang lengan kiri. Wa kana idza labisa jadidan, dan adalah Nabi ketika memakai pakaian yang baru, mau tangkung sak baru, maka aqta khalaqa siyabihi, maka Nabi memberi pakaian lamanya, pakaian yang berjulu lah, okay? Karena datang pakaian baru, maka beliau menginfakkan, menyedekahkan, memberikan pakaian lamanya miskinan kepada orang yang butuh. Okay? Tangkung baru beliau pakai, tangkung yang lama diberikan kepada orang lain. Apalagi sekelas tangkung Nabi serogoh, okay? Untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan. Dan yang tahu berkah ya kelompok kita saja, ahli sunnah wal ya. Selain ini kan dinara istilah berkah-berkah. Ketika kita berebut sisa air minum sang guru atau pakaian atau segala macam, dianggap terlalu mengagungkan makhluk. Padahal banyak hadis-hadis terkait dengan mendapatkan keberkahan. Bahkan dulu para sahabat, sisa air wuduk Nabi dikumpulkan, keringat Nabi ya, pakaian Nabi, sandal Nabi, pokoknya selepuan yang berkaitan dengan Nabi. Bahkan ada seorang sahabat yang dulu bertugas menuntun unta Nabi SAW. Nah, satu waktu Nabi SAW mau pecut unta, lalu terkena orang itu, sehingga
ketika Nabi SAW menjelang wafatnya, beliau mengumpulkan para sahabat dan meminta, seandainya ada sahabat yang pernah aku sakiti, maka aku siap untuk dibalas atau siap untuk menerima balasan. Sehingga para sahabat tentu merasa bahwa Nabi tidak pernah menyakiti orang, dan tentu tidak ada sahabat yang berani untuk meminta pertanggungjawaban kepada Nabi, karena Nabi ucapannya, tindak tanduknya selalu baik. Tapi ada satu sahabat yang berdiri maju ke depan meminta pertanggungjawaban Nabi, ya, sehingga Nabi berkata, apa yang sudah aku lakukan kepadamu? Oh, kau dulu pernah memukulku, ya, maka aku sekarang ingin membalas sabaran, meminta pertanggungjawaban. Sehingga sahabat yang mendengarkan itu ingin memukul sahabat ini, terlalu lancang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallam, ya, menerima pengaduan itu, sehingga saya siap engkau pukul seperti halnya dulu aku pernah mukulmu. Itu pun dia sengaja. Tapi apa kata orang itu, sahabat itu, kau dulu memukulku dengan tongkat, ya, maka sekarang pun aku ingin mukulmu dengan tongkat itu. Tebetan tongkat niki jok balin Siti Aisyah, ya. Ketika datang tongkat itu hendak mau dipukul Nabi, ya, tapi sahabat itu lagi berkata, dulu ketika kau memukulku aku tidak berpakaian, ya, maka sekarang kau wahai Nabi buka pakaianlah. Nantang gede, sayang gedek para sahabat saleh, sehingga Nabi membuka pakaiannya. Setelah nikah langsung sahabat itu memeluk Nabi SAW, ya, dan dia berkata, ya wah kesempatan kenembiam tau itu waktu langsung berpelukan dengan Nabi tanpa ada batasan pakaian, langsung menyentuh kulit Nabi SAW, sehingga dia satu-satunya sahabat yang langsung bisa berpelukan tanpa ditutup dengan pakaian. Ternyata ia tujuan, gitu. Nikilah untuk mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Sumayakulu, kemudian ia berkata, ma min muslimin yaksu musliman, ya, tidaklah dari seorang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim, min samali siyabihi, dari pakaian yang lama. Niki, bahkan murid-murid atau para sahabat tentu menginginkan dari Nabi yang sudah dipakai oleh Nabi. Jadi apa yang baru? Yang baru lu kan beli yang sudah dipakai oleh Nabi, atau yang sudah dipakai oleh guru-gurunya. Itu yang mereka inginkan, bukan yang baru. Yang baru tinggal terjog cakra bekeluin tangkung-tangkung baru, tapi nilainya itu dari gurunya, ya. Sampai arak sopo murid dari Nabi Ara, almarhum guru kita, ya, pas masih musim terjemput, isi sempeda, seandainya pun motor jarang-jarang, berak sopo jamaah ketika berjemput andalan niki motor 700, 800 itu 700 merek motor, belum ratus. Apa kau motor-motor salah, ya? Mirip-mirip 70, ya. Karena motor niki jadi saksi bahwa setiap berjemput arah acara pengajian, acara roh pernah ditunggangi oleh almarhum sampai makin, ya, dengan laku-laku dia milih dakan sarak-sarak sidi-sidi. Inilah lemun wah benar-benar nabiaran dianggap, ya, sebuah keberkahan, sampai dengan nawari sekian padahal motor toa wah sidi, ya. Inilah salah satu daripada makna-makna keberkahan itu, ya. La yaksuhu illa lillah, yang ia tidak memberinya kecuali karena Allah, illa kana fi domanillah, melainkan selama berada dalam jaminan Allah, wa hirzi, dan penjagaan Allah, ya.
wa khairuhu, dan kebaikannya, yakni kebaikan pakaian itu, ma warahu hayyan wa maitan, ya, selama menutupinya baik saat hidup dan mati. Wa kanat lahu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah milik baginda Rasulullah aba'atun. Ini hadis terakhir. Jadi Nabi memiliki aba'ah, yakni selendang tebal, okay. Tufrashu lahu, ya, yang dijadikan alas untuk Nabi. Berdua selendang tebal, ia piak jari alas kedun tinduk baginda Rasulullah. Haitsuma tanaqala, ya, dimanapun, ya, atau ketika selimut itu dipindah, ya, tusna, dilipat dua, toko ini dua lapis, tahtahu, di bawahnya, wa kana yanamu alal hasir, dan adalah Nabi SAW tidur di atas tikar, tikar yang terbuat dari pelepah kurma, ya, sampai masih bekas nepiaran niki bara lidi niki, bilek ketika beliau istirahat di tikar itu, ya. Laisa tahtahu syai'un ghairuhu, tidak ada sesuatu di bawahnya, ghairuhu, selainnya. Artinya Nabi SAW dek nampak kedu kasur yang empuk, tetapi beliau memakai tikar yang dari pelepah kurma, nopun bun bungkus malik isi nepiaran selendang tebal itu untuk menutupi tubuhnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kita bisa jadi tempat tidur solah, tapi apakah ia tubuh kita niki termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena mudah-mudahan, ya, dengan hadis-hadis kaitan dengan tertawa, menangis, pakaian, kita jadikan sebagai wasilah untuk mendatangkan rahmat, mendatangkan nikmat, dan menolak nepirun murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemat sambung al-bab sabi was-samanun fi fadlil Quran wa fadlil ilmi wal ulama, keutamaan Quran, ilmu, dan ulama. Bapak Ibu barakallahu, selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk guru kita Ibu Mina dan kepada semua keluarga ibu bapak kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada gubuk yang kita tempati hall niki, mudah-mudahan Allah SWT menurunkan rahmat, keberkahan, dan semua jamaah tiang yang berimpak, bersedekah, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.